kalau masih hidup ya bersyukur. Karena kan 11 bulan. Iya. Tapi udah lewat 11 bulan, setahun udah 2 tahun. Aku masih hidup tahun kedua gitu. Jadi kalau misalnya tahun kedua itu kambuh lagi, apa sekarang ya Tuhan mau dipanggil pulang? Waktu kambuh lagi itu yang ada di benak pikiran Anda gimana ya? Pasti muncul kan, ini pasti di benak orang Kristen semua juga kayak gitu. Karena apa ya? Kita suka dengar itu, kalau memang Tuhan yang menyembuhkan, kalau itu memang kesembuhan ilahi, kalau itu memang mujizat, gak bakal kambuh dengan penyakit yang sama. Nah ini kok kambuh, berarti saya bukan sembuh secara ilahi dong ini. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. 2012 saya ketemu dengan seorang tokoh agama, pemuka agama, ya salah satunya di Indonesia. Gak nyangka pertemuan itu berawal dari sesuatu yang tidak baik, tapi kami saat ini malah menjalin hubungan yang baik gitu ya. Ada Ibu Hana Hadisiswantoro, beliau adalah istri dari Gembala YHS Church, senior pastor di sana. Ada Pastor Yusak Hadisiswantoro. Shalom Bu Hana. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa. Amen. Ya. Makin gemuk, makin ceria. Nggak mau kalah sama Sandra anaknya ya. Ya ampun, kayak Cece sama Meme nantinya. Bu Hana, emang takut menua gitu nggak ya? Bagaimana kalau suatu saat nanti misalnya ya, bayangin ya, suatu saat gitu 20-30 tahun lagi gitu Bu Hana itu ya persis kayak Oma dulu gitu. Udah keriput sana sini. Itu ketakutan nggak kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan memang apa, ya? Natural ya. Natural. Kalau umur kan memang jalan terus, tapi kan semangat ya harus roh mudah. Semakin menyala ya. Fisik kan memang ya makin banyak lah yang hilang nanti ya gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nggak nyangka ini sudah tahun keberapa ya? 7 tahun ya. 7 tahun hidup, 7 yang tahun, awalnya tahun, katanya padahal kanker ya, 7-8 tahun ya. Iya. Bisa hidup loh ini. Katanya divonis berapa Bu waktu itu awal? 11 bulan. Wah ini 11 bulan aja sama 11 dokter. Bulan aja, ini jadi 8 tahun. 8 tahun dikasih bonus. Amazing miracle for you. Iya. Wah, luar biasa. Itu ceritanya gimana Bu? Kok bisa kena kanker itu? Kan perasaan waktu kita makan di Makassar tuh ya, ikan enak loh. Kapan ya kita kesana lagi ya? Kapan ya kesana lagi ya? Perasaan itu Bu Hana tuh jaga sekali loh makanan. Iya, sebetulnya saya sudah punya budaya sehat sih, benernya makannya jus. Karena kan papi mami itu kena diabetes, jadinya aku juga ngurangin gula, makan semuanya dijaga. Tapi toh diizinkan kena kanker usus stadium 4 ya. Ya, namanya manusia ya bisa sakit lah ya. Gitu. Kalau tubuh ini kan memang bisa lemah, bisa sakit, tapi roh kita kan ada Tuhan Yesus gitu. Toh sakit diizinkan supaya kita bersaksi dan memuliakan Tuhan, maka orang-orang bisa terima kekuatan gitu. Amin. Ya, saya percayakan hal itu sih, karena saya juga pernah lolos tahun ini 2 kali dari maut, COVID dan DBD. Wow, kena COVID, DBD ya. Iya, itu selang 6 bulan, 7 bulan loh dalam tahun yang sama. Waduh. Ya, jadi saya sangat percaya akan mujizat. Makanya tapi ini mujizatnya kok lebih luar biasa ini ya. Divonis 11 bulan, ini nanti 11 tahun pun nanti bakal tetap kayak ngeksis kayaknya. Itu kan kata manusia, kata dokter ya. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan hidup ya nggak tahu. Bagi saya sih hidup untuk Kristus, mati itu untung lah ya. Wah, kayak Paulus gitu aja. Iya. Udah kita percaya firman aja ya kayaknya hari-hari ini. Oke. Jadi jaga makanan udah banget.
Udah nggak jaga sembarangan. Ini makan. kan berkaitan sama usus Iya. ya, sama usus Heeh. itu kan kaitannya sama makanan langsung gitu. Tapi Iya, kena juga betul. kanker usus langsung stadium 4 ya. Iya, stadium 4 itu. Sehingga Pasti shock ya. dokter harus Waktu dengar pertama kali shock itu kan yang pasti. shock, yang paling shock adalah suami. Karena suami kan Oh. kaget juga. Kalau saya sih masa sih kayak nggak mungkin gitu. Tapi suami yang kan Pak Yusak itu satu suami yang baik, yang mencintai. Waktu itu saya masih umur 48 dan kata kanker itu kan satu hal yang menakutkan gitu, Iya, yang iya. mematikan gitu. Sama kayak Jadi COVID kalau yang sekarang. paling shock iya benar-benar. Yang paling shock waktu itu Pak Yusak dan keluarga. Gitu. Iya, so sweet ya. Tapi tetap kan ada rasa takut kan, tetap kan. Waktu itu Bayangannya, aku cuman berserah maaf, aja sih, berserah. maaf, bayangannya waktu itu, aduh mati deh udah. Enggak. Enggak ya. Aku waktu itu enggak mikir apa-apa, cuma masa sih. Jadi yang panik itu malah Pak Yusak, anak-anak itu, keluarga itu. Yang bahkan saya nggak tahu kalau saya itu kanker stadium 4, umurnya 11 bulan, baru 1 tahun baru tahu. Jadi mereka itu secret rahasia gitu. Supaya saya nggak susah atau gimana, disembunyikan gitu. Jadi Tapi kadang-kadang memang butuh seperti itu kali ya untuk menangani orang-orang yang penyakit. Saya katakan ini kan istilahnya penyakit terminal gitu. Nggak harus semuanya kita sampaikan, apalagi di awal-awal gitu ya. Iya. Karena lebih baik nggak usah tahu. Terus ya udah jalani dengan happy aja, santai aja gitu. Dan suami, anak-anak, pokoknya keluarga support sekali bahwa saya itu bisa sembuh gitu. Selain didoakan, diobatin juga. Yang doain siapa Hajar? Nih pasti kan yang doain pastor ya terkenal Pak pasti. Suami sendiri. Suami sendiri yang doain. Iya terkenal sih Pak Yusak. Mungkin ada hamba Tuhan yang lain gitu yang lebih terkenal. Iya sempet itu ayah saya Pak Alek sempet doain. Bahkan pernah saya diceritain siapa kemarin Pak Arifin ya, waktu Papi meninggal kemarin. Dia cerita katanya Pak Alek itu ikut seminar konferensi perkumpulan hamba-hamba Tuhan, lalu dia itu declare di depan situ, tolong doakan buat anak saya saat ini sedang sakit kanker. Dan ayah saya waktu itu nangis gitu dikasih tahu Pak Arifin gitu. Aduh. Jadi benar-benar doa dari orang tua, papi mami, doa dari suami, doa dari anak-anak gitu yang support gitu ya. Memang keluarga penting untuk menghadapi satu hal yang seperti ini. Keluarga adalah yang dibutuhkan support gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, luar biasa. Saya pikir sudah ribut sana sini cari tumpang tangan pendeta dengan urapan kesembuhan ilahi siapa gitu. Kan gampang aksesnya buat Anda gitu loh. Iya. Tapi waktu itu cuman kayaknya papi mami sama suami itu yang sama anak-anak gitu yang benar-benar. Ya. Nah, kanker ini kan juga kalau di banyak lingkungan Kristen ya, kerohanian itu kan suka dihubung-hubungkan sama kepahitan gitu kan. Jadi dosa lu nyimpan kepahitan, makanya lu kena kanker, lu dosa lu gitu. Iya. Waduh, kayak gitu tuh syukurin. Gitu ya. Dosa lu terkutuk lu kan gitu dong. Pernah ngalami gitu ya, Bu ya? Nah, pernah ngalami gitu. Sering. Itu kan intimidasi ya. Bukan firman, intimidasi sehingga dosa lu, makanya lu kena kanker, karena makanya lu kena kutuk lu gini gitu kan. Nah, saya waktu itu cuman saat dengar berita-berita yang seperti itu saya cuman pegang satu ayat. Apa itu? Satu ayat ini aku bacain ya. Ayatnya itu ada di sini nih. Sebentar. Nah,
Ayatnya ada di Roma 5 ayat 16. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa karunia Elohim tidak sebanding dengan akibat dosa satu orang, sebab penghakiman yang mendatangkan hukuman terjadi karena dosa satu orang. Nah ini, tetapi pemberian karunia yang mendatangkan pembenaran terjadi karena banyaknya kesalahan. Nah, pembenaran. Jadi aku waktu itu pikiran bahwa aku ini sudah dibenarkan sama Tuhan gitu. Aku udah terima Tuhan Yesus, setiap kutuk, setiap dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Aku bukan orang yang berdosa lagi karena aku percaya Yesus, sehingga Yesus dipermalukan, Yesus dikutuk, disalib supaya aku sehat, aku kuat, aku panjang umur. Bayangin loh, Tuhan Yesus itu hidup cuma 33 tahun, umurnya pendek kan. Iya. Yesus umurnya pendek supaya aku umurnya panjang. Semua dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi pikirannya gitu, sehingga menghadapi intimidasi apa-apa itu enteng gitu. Aku lebih percaya firman ngomong apa, manusia ngomong apa, aku percaya firman gitu. Jadi Anda mau pilih mana? Percaya omongan orang atau mau percaya firman? Ya, kalau Anda nggak percaya firman, ya udah buyar aja jadi Kristen ya. Iya. Luar biasa. Memang ya, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, dan puji Tuhan kita dibenarkan oleh darah Kristus itu ya, Bu Ana ya. Amin. Oke. Kalau nanti baca di ayat 17, 18 itu bagus sekali. 17 itu sebab jika karena kesalahan satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang, betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan kasih dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Iya. Wah, ini ayat mesti dideklarkan terus ini ya, Roma 5, 16, 17 ini ya. Benar. Saya ucapkan terus gitu. Nanti deh kalau saya dikutukin gitu, saya bacain ini. Tuh ya, bacain. Oke. Nah, terus begini ya, saya ikuti perjalanannya gitu kan. Kanker, akhirnya kan di kemo ya. Iya. Jadi mau nggak mau mesti di kemo satu siklus. Operasi dulu. Iya, operasi dulu. Iya, operasi potong, terus 1 bulannya yang dipotong apanya, Bu? Di usus besarnya dipotong. Usus besarnya dipotong berapa itu? Usus besar. Kurang lebih 30 cm. Wih, panjang ya, satu penggaris ya. Iya, segini ya. 30 cm. Terus 1 bulan kemudian di kemo 8 kali. 1 cycle. Betul ya, Bu ya. Kemo itu nggak enak ya, sakit menderita ya. Waduh. Setengah mati. Karena sel kanker sama sel yang bagus itu kan dimatikan, sehingga ketika kita mengalami kemo hari pertama, kedua, ketiga sampai mungkin hari ke-7 itu lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sempat saya lihat di foto ini, bisa ditampilkan fotonya? Ya. Coba. Mana saya tampilkan di foto, kok ini apakah efek kemo atau efek obat atau memang harus begini ya? Mana fotonya ini? Bentar ya. Nah ini kok jadi kayak penyakit kulit kayak gitu. Jadi apa ya, wajahnya beda loh. Ini kayak bukan Bu Hana banget sih. Bener. Jadi ketika kita di kemo, itu efek kemonya itu obatnya kan panas. Panas ya. Panas toh, jadi badan kita hari pertama kedua itu kayak kebakar, kepanasan. Nah itu sariawan semua di mulut, lalu wajahnya itu jerawatan. Jadi terus kayak itu kan yang kedua itu kayak borokan gitu kan di kulit pipiku itu, karena panas. Obatnya itu panas sehingga untuk mematikan sel kankernya itu. Jadi karena efek panas, sariawan, mual, muntah, kadang juga biduran. Jadi pokoknya nggak enak semua dah. Sempet ya. Dan itu 8 kali. Sempet Bu Hana tunjukin ke saya tuh akibatnya sampai kukunya hitam-hitam semua itu.
Bener. Itu juga ya efeknya ya? Kukunya hitam, iya. Terus semutan, tangannya semutan, kakinya sampai Hmm. sekarang aja masih ya kebas-kebas gitu. Kalau di Oh. refleksi paling enak gitu. Akibat kemo memang efeknya itu begitu. Nah kalau nggak kuat di kemo, ya udah bye-bye, Iya, berangkat juga. wes bablas angin nih ya kalau Heeh. nggak kuat ya. Iya. Aduh, Nah anugerah ini, Bu. Nah ini coba aduh, ini di di rumah sonde. sakit di sonde ini ya. Tapi ini yang Iya, di ini sonde. di sondenya kapan ini? Ini ceritanya setelah tadi ya dipotong usus, Mm-mm, terus habis itu di kemo, mm-mm, habis itu sembuh 2015, mm-mm. potong lagi, Hah, kenapa? 30, karena muncul lagi kankernya Oh, kambuh lagi. di usus itu. Heeh, kambuh lagi. Karena mungkin yang pertama kayaknya kurang panjang motongnya. Ada istilah kurang Oh. potong usus panjang, umur panjang. Potong pendek, umur pendek katanya gitu. Ya dipotong semua nanti biar kekal abadi. Oh Nah itu, gitu. jadi yang pertama Eh, itu kayaknya kurang kurang panjang, sehingga 2015 muncul lagi. Sehingga 2015 di kemo dulu, dikecilin usus kankernya kecil, kecil potong lagi ususnya Oh, tiga jadi puluh cm lagi. operasinya nunggu angka penanda kankernya itu mengecil dulu gitu ya? Iya kan itu di PET scan, di Ah, apalagi di kolonskopi iya iya gitu iya iya. kan. Iya. Kalau ada kankernya dikecilkan dulu, habis itu dipotong gitu. Takut kankernya itu pecah gitu loh. Pecah ya udah racunnya nyebar ke seluruh tubuh, maka ya bye-bye lagi. Mm, 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 mm. Memang Ini penanganannya itu waktu kemarin itu benar-benar Tuhan yang nuntun sih. Dari iya pilih dokternya, obatnya, semuanya Tuhan, benar-benar iya iya iya. Dan tuntunan Tuhan. waktu kambuh lagi itu yang ada di benak Mm-mm. pikiran Anda gimana ya? Pasti muncul kan. Ini pasti di benak orang Kristen semua Iya. juga kayak gitu. Karena apa ya? Kita suka dengar itu Mm. kalau memang Tuhan yang menyembuhkan, kalau itu memang kesembuhan ilahi, kalau itu memang mujizat, gak bakal Mm-mm. kambuh dengan Mm-mm. penyakit yang sama. Nah ini kok kambuh? Berarti saya bukan Mm-mm. sembuh secara ilahi dong ini. Sempat kepikir Mm-mm. kayak gitu nggak Bu? Iya, enggak Kenapa kok juga sih. kambuh? Cuman kepikirannya gini, aduh, sakit lagi ya. Berarti aku mesti Heeh. alami proses lagi nih. Karena saya cuman waktu itu memikirkan proses untuk kesembuhan itu harus kemo lah, harus Hmm. makan, harus minum obat. Itu kan butuh waktu. Dan benar, saya kan dulu orangnya nggak sabaran, maunya cepet gitu. Tapi Heeh. setelah sakit ini jadi ya meskipun cepet-cepet tapi nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi lebih sabar, ngadepin proses, dinikmatin gitu prosesnya. Prosesnya kemo, prosesnya scan, PET scan, prosesnya operasi, recovering, ya udah dinikmatin aja gitu Iya, proses iya. Iya, kesembuhannya. bener-bener. Saya pun berubah drastis ini Bu Ana. Jadi saya dulu memangnya juga Bener, gitu, suka gercep, gerak cepat. sabar ya, Wah, gak sabar gitu kalau gercep. yang lemot-lemot gitu. Lah ini COVID, saya 1,5 bulan loh itu isoman. Katanya orang 2 minggu, oh Gitu udah ya. selesai gitu. Ya seneng periksa, masih positif. Periksa lagi 1 bulan, masih positif. Ya elah, masa di Iya, rumah terus lagi. Itu kita diajar untuk belajar iya, sabar ya. Ada sabar, efek belajar sabar, penundaan itu yang kita belajar sehingga kita ini apa ya, betul, ketika dihadapkan dengan masalah itu ya kayak itu ya, bener lah firman Tuhan bilang apa, ketekunan menimbulkan tahan uji gitu loh. betul, betul. Dinikmatin aja proses Dinikmati aja kesembuhannya, prosesnya. Ya benernya ya kalau mau jujur sih dijalani nggak bisa hari-hari. nikmatin sih Bu, kan sakit. Iya, iya benar. Nah, Justru kayaknya eh, pada saat kita alami proses itu Tuhan mau ngobrol sama kita gitu loh, iya kayaknya. benernya gitu sih, benernya gitu. Iya, Makanya Anda sambil lebih nyanyi-nyanyi juga dekat. ya. Ini bisa ditampilkan nggak video Iya, nyanyi-nyanyinya? Ini waktu di rumah sakit. ini yang ini mana ini tuh? ini Bu Hana nih yakin nyanyi sukacita atau stres nggak waktu itu? Kan orang stres tuh bisa juga kayak gitu Yang ya. Coba iya, ditampilkan iya, iya, videonya. iya. Nah ini loh. Oh ini, oh Heeh. Ini kayak habis seperti operasi nih. habis operasi.
Operasi yang pertama. Habis operasi yang pertama hari ketiga itu, aku masih hidup. Lalu aku ingat anak SOT itu nyanyi haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Nah itu yang nyuting Pak Yusak itu. Makanya ya stop videonya. Saya mau tanya, itu betul sukacita menghibur diri atau stres? Enggak stres itu, sukacita. Waktu masuk ruang operasi itu kan masih sadar, ada lampu-lampu yang mengerikan gitu kan. Tubuhku itu loh cuman ditaruh di kayak papan dari aluminium gitu kan. Terus abis itu sadar, terus ada 5 selang gitu kan. Lalu hari ketiga dicopotin semua. Hari kelima kayaknya, dicopot satu, dicopot di sini, copot gitu. Terus si Pak Yusak bilang, ayo Mak keluar. Depan kamar itu ada taman itu. Lalu aku nyanyi, lalu Pak aku mau sukacita, terima kasih sama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Nah itu, terus aku nyanyi-nyanyi gitu sama Pak Yusak disutingin gitu. Terus dia komen apa? Ya ngucap syukur lihat istrinya masih bisa gerak-gerak. Kan pertamanya nggak berdaya. Iya. Oke. Jadi itu kan operasi kenapa? besar, karena operasinya itu kan operasi besar gitu loh, usus gitu kan, operasi yang sulit gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Mana lagi? Berarti kalau kesembuhan ilahi itu bisa kumat atau enggak? Bisa lah, namanya manusia mungkin ada kesalahan-kesalahan. Kalau menurut saya yang pertama itu karena laparoskopi ya, bukan dibelah gitu. Dilobangin kecil itu usus saya, perutnya, terus dipakai laparoskopi. Jadi kayak mungkin kurang tuntas gitu. Kok menurut saya. Sebentar. Lalu yang ini menurut saya, menurut Anda berarti kesalahan-kesalahan itu di penanganan medisnya gitu ya. Tapi kalau dari internal, kayaknya ragu-ragu. Kalau dari internal Bu Hana sendiri ada ngerasa ada kesalahan-kesalahan apa lagi nih kok bisa kambuh gitu? Enggak, saya sih nggak mikir, nggak mikir salahnya apa enggak. Pokoknya berusaha menjalani dengan ya itu tadi. Kalau masih hidup ya bersyukur. Karena kan 11 bulan. Tapi udah lewat 11 bulan, setahun udah 2 tahun. Aku masih hidup tahun kedua gitu. Jadi kalau misalnya tahun kedua itu kambuh lagi, apa sekarang ya Tuhan mau dipanggil pulang gitu. Kayak santai gitu aja. Nggak usah panik-panik tegang gitu. Wah, jadi dijalanin gitu loh. Maksudnya satu hari, kesusahan sehari cukup 1 hari gitu. Iya. Hari ini aku masih hidup, masih bisa makan, bersyukur. Terus saya punya firman ini, ayat andalan Filipi 1 ayat ke-6. Kebaikan yang Tuhan diberikan pasti dilanjutkan. Amin. Sampai Yesus datang kedua kali. Itu. Jadi kebaikan yang sudah diberikan, dulu aku pernah ditolong Tuhan. Pak Yusak pernah sakit lever, sembuh. Anak-anakku pernah sakit, sembuh. Sekarang aku sakit. Iya. Aku pasti terima kebaikan, pasti dilanjutkan gitu. Iya. Kalau dia memulai sebuah pekerjaan yang baik di antara kita, iya pasti akan meneruskan sampai pada akhirnya ya, pada hari Kristus Yesus. Betul, Filipi 1 ayat 6. Oke. Ya itu salah satu tipsnya ya ketika kita putus asa, hopeless di tengah COVID saat ini ya. Mungkin Anda mengalami satu hal yang sulit sekali, juga tekanan ekonomi. Nah, perkatakan tadi bahwa kalau Tuhan itu pernah, saya yakin pasti pernah lah menolong kan? Menolong Tuhan kan, ditolong. Pernah tolong. Gitu. Di waktu-waktu kemarin Tuhan pasti pernah tolong. Dan kebaikan yang diberikan pasti dilanjutkan Amin, terus. Amin. Iya. Tapi kalau misalnya COVID nih Bu, terus memang pengertian manusia itu nggak ditolong, itu terus meninggal gitu. Itu nggak ditolong. Ya memang sudah waktunya.
waktunya. Oh, sudah waktunya ya. Hidup, mati kan di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya pulang, itu kan cuman proses aja, lewat COVID, lewat sakit kanker, jantung, bahkan duduk gini pun aja juga bisa mati. Bener nggak? Betul, betul. Iya. Iya. Lagian kalau kita anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, rumah kita kan bukan di dunia ini. Iya. Surga rumah kita. Iya. Dunia ini cuman sementara. Ada istilah Jawa itu loh Pak. Apa Eng itu? donya mau mampir ngombe. Oh iya. Eng donya mau mampir ngombe. Di dalam di dunia ini cuman mampir minum gitu. Jadi cuman sementara. Gitu. Kalau saya mah nggak mampir minum, saya mampir makan, saya mampir jalan-jalan. Iya mampir gitu. Saya mampir ke Malang, ke Yaecut, saya mampir ke Makassar. Ini gimana kegiatan gereja waktu COVID ini? Terbatas ya? Terbatas onsite, online ya. Kita ikuti pemerintah aja. Suruh tutup, suruh buka gitu. Tetap protokol. Tapi hari Anda mungkin nggak sepadat seperti dulu ya kalau COVID kayak gini ya. Betul, banyak bercocok tanam. Cocok tanam. Tanam pepaya. Iya, tanam pepaya. Sudah menuai kebun itu di Malang, saya tanam pepaya. Ada berapa kilo itu? Ada 200 kilo dijual. Terus anjing yang dipiara, lalu hamil, beranak, lalu dijualin satu-satu, ya. Ya lebih baik gitu daripada sama Tuhan minta-minta, ya kan? Iya. Oke. Jualan hadiah. Keluar konteks. Di luar konteks. Iya. Papayanya manis gak by the way? Manis. Nanti kapan kalau saya beli ya. Panen aku kasih ya. Enggak, aku kasih aja. Saya paling seneng kates, itu bahasa Jawa. Iya, kates. Enak. Aduh. Jadi kalau ini bener, saya sekali lagi nanya jujur nih, ada cemas-cemasnya gitu nggak? Aduh, aku kena COVID nih. Aduh, nanti kalau saya ke gereja nanti, itu jemaat kan macam-macam ya. Sempat ada kekhawatiran kayak gitu nggak? Karena kan orang bilang COVID ini masalah psikis gitu loh, menyerangnya itu ke psikis gitu. Iya, itu kan virus ya, harusnya kita pakai prinsip firman lagi aja, Mazmur 91. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Hati yang melekat sama Tuhan, Tuhan meluputkan, membentengi, menyertai. Nah, ketika aku tugas gitu, kayak sering kali tugas onsite, ya udah saya pakai protokol masker, saya antigen, lalu aku juga udah vaksin. Nggak apa-apa ya, kena kanker kan ada yang bilang kalau pernah kena kanker itu nggak boleh vaksin, gimana nih? Ya, kemarin ada seminar bahwa kalau pernah kena kanker boleh vaksin apa enggak? Dokter saya katakan boleh karena nggak ada hubungannya. Karena nggak ada hubungannya gitu. Jadi akhirnya ya saya baru vaksin kemarin bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni dan akhir Juni saya vaksin udah 2 kali. Ya pokoknya kita satu percaya firman, habis itu protokol, cuci tangan, maskeran, terus pulang dari gereja mandi keramas. Ya udah sampai hari ini ya aman-aman aja. Makanya enak ya pakai rambut pendek gitu ya. Jadi ini. keramas gak ribet gitu. Tiap hari. Ini bukan cantik tapi ganteng. Tapi cocok loh. Mana Pak Yusak, mana Bu Hana dari belakang. Ya Pak Yusaknya dipotong dong agak tipis. Biar beda. Enggak, Pak Yusak gondrong. Gondrong sekali. Aduh. Tapi seneng ya ngeliat progres anak-anak juga. Ternyata anak-anak juga melayani Tuhan gitu ya, semakin kelihatan gitu. Itu memang Anda berdua ini sebagai orang tua paksakan nggak? Jadi maksudnya gini, dinas di gereja ini harus diteruskan kepada kalian nak. Kalau enggak terus mau jadi apa nanti ini gitu? Enggak.
Enggak sih. Serius? Dulu waktu kecil itu masih bayi-bayi kecil itu Pak Yusak selalu bilang kamu miliknya Tuhan Yesus, kamu belong to Jesus, kamu belong to Jesus, suka ngomong gitu. Terus gede-gede ya kuliah kayak Sandra gitu kan kuliah arsitek. Lalu Billy ini kan kuliah apa kemarin di Curtin University itu apa itu ngambil manajemen kalau nggak salah. Nah, tapi dia mau sendiri. Aku mau sekolah Bible aja. Terus Gary juga mau sekolah Bible ya. Kita akhirnya ya mengarahkan. Nah, sekarang ini justru diarahkan begini digituin. Tapi setelah waktu awalnya nggak diarahkan. Enggak. Ketika dulu hatinya dikasih ke Tuhan, setelah hatinya ke Tuhan baru kita arahkan gitu. Iya. Contoh pengarahannya gimana kalau boleh tahu? Ya, online-nya harus bagus. Ini pokoknya online-nya kontennya yang bagus dong gitu. Iya. Ayo semangat. Iya, saya tahu sih. Pak Yusak sama Bu Ana ini orang yang waduh kalau udah urusan ngasih sama Tuhan itu ya harus yang terbaik. Kontennya paling banyak, YHS paling. Iya. Nanti kalau nganggur itu merasa berdosa. Kenapa? Ya kan kayak nothing to do gitu loh buat Tuhan Yesus. Sedang di luar sana itu banyak jiwa-jiwa yang susah, yang sakit, yang butuh dikuatkan. Jadi kita itu kalau nggak ngapa-ngapain kayaknya gimana gitu ya. Saking nggak ngapa-ngapain atau gimana? Coba bisa ditampilkan nih video terakhir sebelum kita sudahi perbincangan kita yang asik ini ya. Enak loh padahal ngobrol sama Bunda Hana ini. Nah ini coba. Iya. Ya, videonya bisa ditampilkan. Ini kan nih. harus one, two. Ngapain Bu itu di tengah sawah itu di tengah kebunnya ya? Yang tadi bercocok tanam. Itu kebun saya. Ada jemaat kasih pinjam kebun. Itu di situ ditanamin pepaya. Iya. Tebu. Coba saya sambil gerakan gitu lah. Coba ya. Lihat kebunku penuh dengan kates. Pokoknya panen nanti saya kasih dah. Ada kates, ada pepaya, ada buah naga, ada macam-macam terong, cabai. Iya. Jadi terus dijual ke jemaat siapa yang mau belanja gitu. Gitu. Kita punya Hagia Farm, namanya Hagia, kebun Hagia. Jadi jualan kita, toko kita itu Hagia itu. Artinya Hagia itu bukan Hana bahagia ya, bukan. Apa dong kalau gitu? Hagia itu artinya satu kali Pak Yusak kan ke Turki. Iya. Lalu dia kalau ke toilet nggak punya uang kecil. Lah nunggu ada orang yang ke toilet itu dia mau nunut gitu loh, numpang. Lalu akhirnya Pak Yusak kayak pengemis gitu minta koin gitu kan, dikasih lah. Tempat itu namanya Hagia, tempat yang dikasih duit itu. Jadi terus Pak Yusak itu memikirkan bahwa Hagia itu tempat yang apa ya, pokoknya diberkatin lah gitu. Iya, terima anugerah lah kayak gitu ya. Iya, terima anugerah lah gitu. Bayangin nggak bisa ke toilet kalau nggak ada uangnya itu lah. Namanya itu Hagia gitu loh. Padahal itu ngempetnya itu setengah mati loh. Iya. Oke Bu Hana. Jadi kangen banget ya kalau nggak bisa onset gitu ya sama jemaat ya. Kangen banget ya. Iya, besok tanggal 5 September saya onset di Surabaya. Wah. Di jalan di IMKA itu loh. Iya, di IMKA itu. Gedung IMKA itu Kombes M Duryat ya masalah ya. Kombes M Duryat. Saya khotbah di situ 2 kali. Wah, puji Tuhan masih semangat terus melayani dan hampir dari 2014 ke sekarang. Ya, 13. Iya, 8 tahun 9 berapa ya? Ya itu tadi 8 tahun ya nanti ya, menjelang 8 tahun ya. Tapi masih hidup karena ada Kristus Yesus yang hidup di dalam diri Bu Hana dan dalam diri orang percaya semuanya. Saya selalu ngomong gini Pak, jangan lupa, aku sehat, kuat, panjang umur, diberkati dan untuk jadi berkat.
Oh, itu yang terakhir Aku penting sehat. itu. Aku Aku sehat, sehat, aku kuat, 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 eh, panjang aku umur, panjang umur, aku diberkati diberkati untuk menjadi untuk berkat. jadi berkat. Ah. Betul. Buat apa sehat tapi nggak ada duitnya, ya kan? Harus Mm-mm. diberkati untuk jadi berkat. Mm-mm. Gitu. Iya, iya, iya. Baik, baik. Bu Hana, terima kasih sekali buat Ya, obrolan ini. Asik sekali ternyata ngobrolnya. Nggak jaim loh ternyata Bu Hana ini. Bisa dideketin kok. enggak. Apa adanya gua. Iya, apa adanya. Baik, baik. Ekstrovert. Iya. Aduh. Kalau nyanyi-nyanyi Mm-mm. udah tadi gini, 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 gini. Tapi bagus loh itu olahraga di tengah matahari kan. Iya, supaya menginspirasi supaya jangan orang itu susah, Iya, sedih. betul, betul. Gitu. By the way, Ada Tuhan Yesus. saya tuh ini janji deh paling terakhir ya. Soalnya Mm-mm. asik ngobrolnya. Padahal janjian setengah jam ini nggak tahu ini udah berapa lama. Saya itu paling apa ya, serius, saya ini punya satu hubungan emosional dengan lagu Anda yang Oh ya? yang Hmm. yang Yesus kau segalanya Hanya bagiku, bagiku, Tuhan Tuhan dan dan Rajaku. Rajaku, kasih sayangmu melimpah di Di dalam dalam hidup. hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan Sembuhkan aku, aku. ku Ku percaya percaya mujizatmu ku ku alami alami sekarang sekarang ini. ini. Waduh, Yes. waktu saya kena COVID itu saya nyanyi Ya. lagu itu. Saya Oh. dikasih linknya sama si Michael Panjaitan. Oh. Iya, iya, Saya iya, iya, iya. astaga, ternyata itu lagu lama toh, si Michael kan cerita itu sebenarnya Iya. lagu lama. Astaga, sekian tahun lagu itu kok disembunyikan ya dari saya. Ini waktu COVID, Iya. ya ampun, saya itu bisa Hmm. iya cengeng loh denger lagu itu. Ya nggak apa-apa kan Dapat cengeng ya, kekuatan ya. dapat kekuatan gitu Dapat loh. kekuatan. Lah gimana? Itu lagu tahun 2018. Ah, 2018 waktu saat teduh dapat lagu itu. iya, iya, iya. Itu satu-satu katanya kasih sayangmu melimpah. Iya ya, Tuhan tuh sayang ya. Saya masih dipelihara, Iya, paling nggak iya, gejala berat. Iya ya, mama saya itu juga iya, kena, tapi ya nggak gejala berat. Aduh, kasih sayangnya itu melimpah. Ya, apa namanya, iya. salibmu itu sudah tebus aku, sudah bebaskan Tembus aku, ya kan. aku. Dan Iya. akibatnya ku terima mujizat, bukan nanti tapi sekarang ini. Sekarang ini. Itu loh. Ya. Tuh kan saya bisa Amin. jelaskan detail kan lagu itu kan. Karena saya Iya, mengalami iya, lagu iya, itu menjadi iya. rema gitu. Jadi waktu kena Amin, DBD amin. bulan lalu, jadi selang 6 bulan 7 bulan habis lolos COVID, lolos Wow. demam berdarah. Trombosit saya itu Ya udah ampun. tinggal 10% loh, dan itu bisa turun lagi. Aduh. Waduh. Iya. Semua dokter Oh. sepakat, ada 5 dokter yang saya konsultasi, opname, transfusi, bahkan ada yang bilang itu ruangnya bukan ruang biasa, ICU. Leukosit saya itu tinggal separuh. Waduh. Tensi saya tinggal 70-50. Tapi Waduh. ya saya perkatakan itu terus Ku lagu tadi itu. percaya Mujizatmu ku alami ku alami sekarang ini. ini. Ya, walhasil Haleluya. saya sudah siap ngamar, Sehat. nggak jadi ngamar, saya pulang dan saya putuskan dengan iman Wow. Yesus penyembuhku. Wow. Ya. Amin, 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 Ya. amin. Dan amin, setelah amin. 5 hari, 4-5 hari kemudian saya cek lab gitu dan trombositnya habis Naik. 16.000 langsung jadi 220.000. Wow. Wow, padahal normal 150.000 itu kalau bukan Tuhan siapa lagi ya kan Bu? Ada kuasa dalam pujian toh, Yes, berarti. saya percaya Amin. itu ya. Terima Jadi kasih. kalau lagi sedih, lagi sakit, nyanyi aja, nyanyi terus. Iya, iya. Makanya tadi kan saya nanya, nyanyinya itu stres, menghibur diri atau memang sukacitanya itu dari dalam diri kita karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Tadi kan saya nanyanya gitu. Iya, nyanyi dengan muatan iman, Ah. nyanyi dengan muatan kasih, nyanyi dengan muatan harap sama Tuhan dan mujizat pasti terjadi.
By the way, kalau Bu Hana ngomong kayak gitu dengan muatan iman, pengharapan dan kasih itu, saya jadi almarhum opa. Kan warisan bapakku, gitu ya. legacy. Aku ngomong sendiri kan. Iya, bapakku selalu ngomong sembah dengan muatan iman, sembah dengan muatan kasih, sembah dengan muatan harap kepada Tuhan. Dan saat kita menyembah, menyanyi dengan muatan iman, harap kasih, maka mujizat terjadi. Amin. Ternyata itu Anda lanjutkan ya legacy itu ya. Baik Bu Hana, terima kasih sekali. Aduh, ini ngobrol ngalor ngidul tapi sungguh menjadi berkat buat kami semuanya ya. Selamat beraktivitas, melayani kembali, sukses terus buat YIS Church yang ada di seluruh Indonesia maupun luar negeri ya. Salam buat Pak Yusak dan anak-anak ya. Tuhan berkati Ibu. Bye. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.